Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Mari akan bacakan suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Cancer. Ini tarikan energi tertanggal 21 hingga 31 Desember 2023. Seperti biasa, sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Cancer saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik langsung aja mari mulai. Nampaknya di sini pasangannya Cancer ini tuh mungkin lebih kayak lagi fokus kepada diri sendiri ya. Lagi kayak agresif banget, lagi kayak ada keinginan harus segera cepet ya mendapatkan apapun yang ingin dia dapatkan gitu ya. Nah, jadi di sini tuh kayaknya memang keinginan untuk menjauh pergi dari Cancer ini tuh ada banget gitu ya. Jadi kayak seseorang ini tuh lagi punya target hidup, dan target hidupnya ini tuh bukan ada urusan sangkut pautnya sama Cancer gitu. Jadi kayak beberapa ya, walaupun ini hubungannya ceritanya pacaran sudah lama, tapi kok mari ragu ya kalau si pasangannya Cancer ini tuh memilih untuk bermasa depan dengan Cancer. Dan rasa-rasanya untuk penutup akhir Desember ya, keinginan kuat gitu ya, membangun masa depan dengan orang lain. Ini jelas mari lihat. Nah gitu, jadi ini tuh orang yang kayak sibuk banget gitu ya, nanti di akhir Desember, atau ini bisa tentu kalau ceritanya sudah suami istri, ini bisa pasangannya Cancer ini tuh dia cenderung akan terfokus pada material, pada uang saja gitu ya. Jadi sehingga kebutuhannya Cancer secara emosional luput dari perhatiannya si pasangan Cancer ini gitu. Mungkin dia kayak ngerasa bahwa ini adalah waktu dan kesempatan yang baik ya untuk dapatkan uang kah, jabatan kah, atau apapun itu gitu ya tentang karir dan bisnisnya dia gitu. Jadi dia tidak mau melepaskan kesempatan ini. Harapannya dia ya mengambil kesempatan ini saat sekarang. Tapi tujuan masa depannya tuh untuk kebahagiaan berdua dengan Cancer, atau bahkan ya tadi ceritanya kalau ini anak-anak ya, ceritanya rumah tangga, ada anak-anak. Wah, ini bisa nih untuk mensupport masa depannya anak-anak. Nah, di situ. Yang intinya bisa ya bahwa terjadi pengabaian dari si pasangan. Gitu loh. Dia terlalu sibuk sama dirinya dia. Itu ya. Sementara Cancer ini kan mereka adalah orang-orang yang penting banget support emosional dari pasangan. Kalau nggak dapat, wah ini bisa sebuah penderitaan bagi mereka. Gitu. Dan saat nanti di 21 hingga 31 ada perjuangan Cancer di situ. Ada perjuangannya dia untuk kayak menerima situasi seperti ini. Mungkin dia tidak reseh, walaupun sebenarnya dia ingin ya. Ingin ngegadohin, ingin ngeresehin si pasangan dalam artian untuk mengambil atensi. Bukan sekedar kayak heboh-heboh, nggak jelas, gila-gila rusuh, nggak karu-karuan ya, bukan. Bukan karena ada niatan kenegatifan dari dalam dirinya dia, bukan gitu ya. Tetapi hanya ingin atensi. Kamu boleh sibuk ngapa-ngapain aja lah di luar sana boleh, tapi luangkan waktu untuk aku gitu. Dan cara pendekatannya Cancer ini
Ini dengan cara yang saya rasa bukan cara yang arogan, yang tadi kayak kata Maria, bukan aja pakai cara gila-gila gimana gitu ya, enggak. Tapi pelan dia akan dia pepet, akan dia masukkan dirinya dia. Jangan sempet si pasangan merasa terganggu dan kemudian jadi marah. Gitu. Ya. Jadi di sini tuh ibaratnya kayak Cancer, dia menjujuri diri dia sendiri. Lah dia mau perhatian, ya tentu dia akan mengusahakan perhatian dong. Gitu. Tapi cara pengusahaan mendapatkan perhatian ini dia lakukan dengan cara sebisa mungkin tuh lembut, tenang, ndak gaduh. Gitu ya. Nggak rusuh. Nah, begitu. Apa yang diinginkannya dia bisa dia dapatkan, tetapi tanpa harus memberikan tekanan kepada si pasangannya. Nah, di situ ya, ada tindakan-tindakan yang dia ambil berdasarkan kedewasaan, gitu. Bukan anak-anak yang merengek-merengek ya, bukan gaya anak-anak yang merengek, bukan. Nah, di situ ya, kalau memang hubungan ini tuh masih berjalan, masih ada sampai saat sekarang ini. Gitu ya. Nah, jadi kayak juga mungkin kayak mau mengingatkan, ada aku loh di sini, gitu Cancernya. Mau ngingetin pasangannya, jangan hanya uang mulu. Iya, uang memang penting untuk kita. Gitu ya. Aku memang menghargai, menghormati usahanya kamu. Aku juga support sama karirnya kamu, sama bisnisnya kamu. Tapi jangan akunya diabaikan, dianggurin gitu loh. Jangan gitu ya. Memang sih di sini tuh ada kesabaran dari Cancer ya. Di sana. Makanya pendekatannya dia itu tuh lembut, tenang, berusaha untuk santai gitu ya. Kelihatan di situ dia mau sabar, gitu. Memang beberapa mungkin tidak ada pendekatan seperti yang Mari sampaikan barusan ya, hanya dalam bentuk duduk diam. Dia tunggu, dia nanti kapan Cancer ini tuh menunggu dan menanti kapan si pasangan akhirnya tersadar bahwa ada Cancer sebagai partner hidupnya dia. Ada Cancer, orang yang berstatus pacarnya dia, tunangannya, suaminya, istrinya. Nah, gitu. Mau dia sabar, dia nanti gitu ya. Tetapi tentu sabar-sabarnya di sini tuh bukan sabar-sabar cuek-cuek bebek gitu ya. Enggak. Tetap dia pantau ini. Cancer ini tuh tetap dia pantau, dia teropong ini ya. Dari jarak jauh ini si pasangannya. Gitu, gerak-gerik si pasangannya, wah, ini diintai terus, gitu, ya, tetap memberikan perhatian kepada pasangannya, gitu, ya, tetap kayak misalnya ngecek Instagramnya, ngecek Facebooknya, misal, ya, cari tahu kamu lagi di mana yang nelfon gitu ya atau chatting, gitu. Sama siapa, fotoin kamu aktivitasnya lagi apa kira-kiranya gitu ya. Didampingi terus, tapi didampinginya terus ini tuh si pasangannya dari jarak aman, tetap memberikan keluasaan pada pasangan. Begitu gayanya Cancer ini ya, kalau hubungannya masih ada berjalan. Nah, kalau misalnya hubungan ini tuh udah ditujukan kepada relationship yang udah makin lama makin dingin, atau bahkan sudah ceritanya itu tuh pisah. Saya rasa perpisahan ini atau situasi dingin seperti ini ya sudah mulai lama nih, udah mulai dari beberapa bulan yang lalu, atau bahkan mungkin sudah hitungan agaknya jelang 1 tahun, saking lamanya ya. Ini penderitaan bagi Cancer. Sesabar apapun orang Cancer ini, tapi kalau untuk
sampai sebegitu panjang durasinya. Saya rasa kesabaran itu tuh butuh untuk dia genjot lagi dan lagi ya menghadapi situasi yang seperti ini. Penerimaan pada situasi yang seperti ini. Butuh dia genjot karena kosong banget hatinya ya. Dia bisa kayak ngerasa bahwa dia dicampakkan, dia diabaikan, dia dibuang. Wah, itu penderitaan bagi kaum Cancer di sini. Tapi biasanya kalau orang-orang Cancer ya, terutama energi Cancer yang mari tarik hari ini, saya rasa kalau untuk katakanlah terlalu lama ya, terlalu lama dalam situasi hati yang hampa ya, bahkan ada beberapa bisa agaknya bilang aku menderita ya, dia tidak akan membiarkan diri dia terlarut begitu saja. Bisa untuk saat ini Cancer kayak menarik logikanya dia, menarik akal sehatnya dia gitu. Misalnya ya, kalau misalnya ini sudah berpisah, lah kan udah berpisah terus ngapain pula lah, dalam perpisahan ini tuh aku isinya nangis saja, sedih-sedih saja, terjebak dalam situasi yang merana saja, lah ngapain pula lah gitu. Ada masa depanku lagi yang harus aku pikirkan. Saatnya harus move on, saatnya harus let go gitu. Ingin Cancer itu tuh ingin membiarkan logika akal sehatnya dia mengendalikan hidupnya. Karena setelah sekian lama dia membiarkan gejolak emosinya saja yang yang menjadi penguasa dalam hidupnya dia. Loh, yang ada sedih-sedih terus, nangis, cemas, gelisah, gitu ya. Yang kayak gini nih ceritanya mungkin udah capek, yang nangis mulu, udah lelah badan ini, nggak tidur overthinking gitu. Nah, jadi di sini tuh ada kayak yang semangat untuk kayak merubah keadaan lah. Setidaknya merubah keadaan diri dalam menyikapi situasi ini. Kalau untuk merubah bagaimana si pasangan, mungkin Cancer di situ tuh ya ada keinginannya, hanya saja belum tentu akan dia lakukan. Maksudnya gini, merubah si pasangan dalam artian, goda lagi lah dia, goyangkan lagi lah keputusannya biar jangan pisah sama aku gitu. Pikiran ke situ tuh mungkin ada, cuman Cancer akan lebih kayak cenderung menahan dirinya dia gitu ya. Dia akan mempertimbangkan lagi nih. Misalnya mempertimbangkan bagaimana caranya mendekati si pasangan, misalnya gitu ya. Ini dia kayak lebih banyak mikir nanti, akhir dari Desember, lebih banyak mikirin tentang langkah ke depan. Bukan hanya kayak, masa kemarin hari dulu itu, jadi kayak yang tidak mau terjebak pada masa lalu. Akan menarik energinya dia yang sudah sekian waktu ini habis terkuras tentang masa lalu ya, dia tarik itu energi dia semua untuk mampu memikirkan ya, menjalani tentang masa depan. Di situ pasti di sini tuh Cancer cinta sama si pasangan. Kalau nggak cinta nggak akan mungkin menderita seperti ini gitu ya. Sayang ini, tulus sayangnya dia di sini. Namun walaupun rasa cinta, rasa sayang yang tulus ada gitu ya, tapi belum tentu pula akan dia memaksakan dirinya untuk selalu terus mengekspresikan rasa cinta dan rasa sayang kepada si pasangan. Belum tentu. Nah, beginilah pula kalau mari lihat ya, hubungan-hubungan yang sudah dewasa ya. Gitu. Jadi hanya akan memberi tanpa memaksa orang lain yang mau dia beri ini tuh menerima. Ini dia energi dari Cancer.
Jadi kayak cinta tuh ya bener-bener tulus. Jadi sehingga ego-ego memaksa, mengkondisikan haruslah begini, haruslah begitu ini si pasangan. Saya rasa di situ tuh nggak ada lagi. Gitu. Di sana ya. Karena pada akhirnya pun Cancer ya memahami tentang hidup atau memahami tentang relationship lebih jauh lagi, ini akan menjadi pengembangan dirinya Cancer. Kalau misalnya gini, kalau dulu bisa bucin-bucinan gitu ya, kalau dulu bisa down, hancur gara-gara cinta, nanti itu bisa dijadikan Cancer sebagai misi hidupnya dia. Nggak boleh lagi terlalu bucin, nggak boleh lagi gila dalam cinta, down, hancur gara-gara cinta gitu. Itu pelajaran hidupnya Cancer gitu ya, dianggap Cancer itu pelajaran hidupnya dia gitu. Nah di sana ya, jadi ya kalau si pasangan mau ngapain aja, dia akan coba untuk menerima itu walaupun sakit gitu ya. Apalagi yang tadi sudahlah nyata tentang perpisahan ini, siapa yang nggak sakit gitu ya. Lah orang dia sayang, lah orang dia cinta ya. Sakit banget mengetahui bahwa si pasangan ini tuh punya arah dan tujuan yang berbeda di masa depan dengan dirinya, ya sakit. Tapi dia tahu tadi ya, kayak kata Mari, dia tahu dia nggak boleh terlarut terus menerus pada sakit ini. Di sana, di saat Cancer lagi berjuang membiasakan diri dengan situasi yang seperti saat ini, saya rasa si pasangannya Cancer ini tuh lagi lagi gencar-gencarnya mengejar apa yang dia mau ya. Mungkin tidak terlalu terfikirkan tentang bagaimana Cancer di sana. Apakah Cancer baik-baik saja atau lagi galau merana? Mungkin tidak ada lagi sempat terfikirkan ke arah situ. Itu ya. Tujuan-tujuannya dia, target-targetnya dia jauh lebih penting saat ini menurutnya daripada relationship-nya dia dengan Cancer. Gitu ya, asalkan sajalah belum ada ceritanya perpisahan, belum ada ceritanya diam-diaman hampir sudah 1 tahun. Cancer bolehlah tenang, karena ini hanya ceritanya temporer. Tapi kalau sudah sempat mengikrarkan perpisahan, sudah dia memblokir Cancer, gitu ya, sudah kelihatan dari kemarin hari tidak mau lagi terkoneksi, terhubung dengan Cancer, gitu, makin membuat jarak dari Cancer. Maka dari situ tuh Mari pastikan bahwa orang ini tuh target masa depannya ya, bangunan masa depannya dia, Mari rasa itu kayak yang tidak ada relevannya dengan Cancer. Dia sedang sibuk membangun diri dia sendiri gitu. Jadi ya wajar, dan rasa-rasanya memang sebuah keharusan lah ya, atau baiklah memang Cancer di sini tuh let go, move on. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Sagittarius, Leo, Aries, masuk energi dari Cancer di situ, hadir energi dari Libra, ada Pisces di sana. Kemudian ada Gemini, Libra dan Aquarius, masuk energi Taurus di situ ya. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.